33 ayat yang pertama yang berlandaskan tentang perekonomian. Nah, yang berbunyi tentang perekonomian harus berdasarkan asas kekeluargaan, yang bermakna bahwa perekonomian harus berdasarkan demokrasi perekonomian, bukan berdasarkan pasar murni. Nah, di sini menurut pemahaman saya, perekonomian harus dilakukan secara gotong royong dan saling membantu, dan tidak hanya untuk menguntungkan diri kita sendiri. Nah, kita memiliki hak dan kewajiban dalam perekonomian. Hak kita yang pertama adalah dapat terjun langsung dalam dunia ekonomi seperti berjualan, serta terjun langsung dalam koperasi. Yang kedua adalah kewajiban kita. Kewajiban kita sebagai warga negara adalah menjalankan perekonomian secara adil, jujur, dan tidak merugikan orang lain. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya adalah pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan tentang kewajiban warga negara. Nah, teman-teman, sebelum adanya amandemen, bunyi aslinya adalah segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkecualinya. Nah, teman-teman, pada amandemen yang pertama pada tahun 1999 ada perubahan redaksi tanpa terkecualinya. Dan pada amandemen kedua pada tahun 2000 ada penambahan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan pada amandemen yang ketiga pada tahun 2001 ada penyesuaian dengan HAM, teman-teman. Dan pada amandemen yang terakhir pada tahun 2002 ada perubahan menjunjung ataupun menaati. Nah, setelah di amandemen sebanyak 4 kali, bunyinya ada perubahan, teman-teman. Jadi bunyinya yang sekarang itu adalah segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintah, dan wajib menaati hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkecualinya, dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, jadi selanjutnya di sini saya memilih pasal 27 ayat 3, di mana pasal ini merupakan pasal tambahan melalui proses amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu amandemen keempat, di mana sebelumnya pasal 27 ini hanya memiliki 2 ayat. Lalu ayat ketiga ini merupakan hasil penambahan melalui proses amandemen tersebut. Nah, jadi teman-teman, isi dari pasal ini adalah setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan pemahaman saya tentang pasal ini adalah, teman-teman, pasal ini menegaskan bahwa membela negara itu bukan hanya kewajiban, tetapi juga merupakan hak setiap warga negara, di mana pembelaan negara tidak hanya terbatas pada aktivitas angkat senjata, tetapi juga mencakup sikap, perilaku, dan kontribusi positif sesuai dengan profesi atau sesuai dengan kemampuan masing-masing warga negara dalam menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keselamatan bangsa. Nah, ya teman-teman, cara kita melaksanakan hak dan kewajiban dalam pasal ini itu adalah, yang pertama itu adalah kita mengikuti pendidikan kewarganegaraan dan membela negara. Lalu selanjutnya yang kedua itu adalah kita melaksanakan ataupun mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Lalu yang ketiga itu adalah kita ikut serta dalam menjaga keutuhan negara dan berkontribusi positif di negara. Lalu selanjutnya kita tidak ikut serta dalam menyebarkan konflik di masyarakat. Lalu yang kelima ataupun yang terakhir kita itu ikut serta dalam upaya mempertahankan negara. Nah, mungkin hanya ini teman-teman yang dapat saya sampaikan mengenai pasal 27 ayat 3. Sekian dan terima kasih. Baik teman-teman, selanjutnya adalah pasal 28. Pasal 28 ini berisi mengenai hak asasi manusia. Pada amandemen yang keempat, pasal 28 ini berubah menjadi pasal 28A sampai pasal 28J. Adapun isinya salah satunya adalah pasal 28E ayat 1 yang berbunyi setiap orang bebas memeluk agamanya dan beribadah sesuai kepercayaannya. Nah, dari pasal yang mengalami perubahan ini, masyarakat Indonesia tidak hanya bebas untuk berkumpul maupun membuat penghunian-penghunian, tetapi mereka juga bebas memeluk agamanya sesuai dengan kepercayaannya. Pada pengaplikasian pada kehidupan sehari-hari, kita sebagai warga Indonesia sepatutnya menghargai dan menghormati setiap perbedaan, termasuk perbedaan agama, suku, dan budaya. Karena pada pasal 28E ini menegaskan bahwa pentingnya hak asasi manusia untuk dihargai dan dijunjung tinggi. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas yaitu pasal 30 ayat 1, di mana pasal 30 ayat 1 ini berisi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan Indonesia, di mana dalam pemahaman saya yaitu
di mana tiap warga negara Indonesia wajib mempertahankan dan keamanan negara mereka sendiri. Nah, bagaimana cara kita melaksanakan pasal 30 ayat 1 ini? Yang pertama, kita bisa menjaga ketertiban yang ada di negara kita, di mana kita bisa melaksanakannya sebagai pelajar yaitu di sekolah dan di lingkungan sekitar kita. Yang kedua, kita dapat mengikuti upaya bela negara yaitu dengan mengikuti kemiliteran. Yang ketiga itu adalah kita bisa melaporkan tindak kejahatan yang akan mengancam keamanan dan pertahanan ke negara kita ke bidang nasional. Yang keempat, kita bisa mencintai tanah air kita dan ikut bergotong royong untuk menciptakan rasa kerjasama yang kuat pada masyarakat di sekitar kita. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan mengambil pasal yaitu pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dimana sebelum perubahan amandemen berisi setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pengajaran. Namun setelah perubahan amandemen yang keempat berisi setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Yang dimana menurut pemahaman saya arti dari pasal ini adalah bahwa setiap warga negara Indonesia atau setiap seluruh rakyat Indonesia berhak untuk bersekolah, menuntut ilmu dan belajar tanpa terkecuali, tanpa memandang latar ekonomi, budaya, agama, dan ras. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memberikan seluruh rakyat Indonesia fasilitas yang layak untuk bersekolah. Karena kita tahu bahwa pendidikan adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan beberapa peran pemerintah, orang tua, dan siswa. Yang pertama itu peran pemerintah, yang dimana pemerintah memiliki peran yaitu untuk menyediakan fasilitas yang baik bagi seluruh warga Indonesia, memberikan dana KIP dan beasiswa bagi orang yang kurang mampu. Dan yang kedua itu peran orang tua. Orang tua memiliki peran yaitu untuk mendukung anaknya terus belajar, tidak melarang anaknya untuk belajar, dan terus memberikan motivasi kepada anaknya untuk belajar. Nah, kemudian yang ketiga itu peran kita sebagai siswa. Yang pertama itu rajin belajar, yang kedua itu lebih menghargai guru yang mengajar, kemudian yang ketiga itu menggunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk terus belajar agar bisa mencerdaskan kehidupan bangsa.